anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk kata-kata puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita hadir pada acara debat kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Dewan Penguji yang sudah berkenan hadir pada kesempatan debat kali ini, dan kepada para paslon yang sudah datang dan berkenan hadir pada acara debat kali ini. Untuk sesi pertama pada pembukaan debat kali ini adalah penyampaian pertanyaan dari panitia. Saya selaku moderator menjadi perwakilan dari panitia tersebut. Apakah para paslon sudah siap? Baiklah, pertanyaan pertama untuk paslon pertama. Program unggulan apa dari masing-masing paslon dan bagaimana cara mewujudkan program unggulan tersebut? Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu mengenai program unggulan dari kami paslon nomor 1. Adapun program unggulan dari kami yaitu berupa program untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berbicara atau mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak, yang mana itu dapat terwujud apabila adanya suatu komunitas yang saling mendukung untuk mengembangkan kemampuan tersebut, yaitu bisa jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti lomba debat yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dengan demikian, kami yakin siswa-siswa SMA Negeri 1 Lembah Melintang dapat mewujudkan kemampuannya dan mengembangkan kemampuan tersebut dalam bidang public speaking, sehingga apapun yang ada di dalam pikiran mereka dapat mereka sampaikan dalam bentuk narasi dan mampu mengubah pola pikir orang banyak. Dan juga dari paslon kami sendiri, itu merupakan salah satu dobrakan atau dorongan yang akan membuat sekolah ini mempunyai siswa-siswa yang berani maju tampil ke depan dalam setiap kegiatan, dalam setiap acara yang akan dilaksanakan oleh OSIS nantinya. Mungkin sekian dari paslon 1, terima kasih. Untuk kepada wakil dari paslon 1, silakan apabila ada tambahan. Ya, seperti kita lihat bahwa beberapa siswa untuk maju ke depan atau tampil mengungkapkan pendapatnya cukup tidak banyak atau takut. Ya, seperti itulah yang akan kami jalankan di paslon 1 untuk meningkatkan kemampuan maju ke depan dan mengatasi rasa takut atau malu-malu oleh siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah dari paslon 2 yang menanggapi jawaban dari paslon 1? Silakan. Apakah saya ingin menyanggah dari tanggapan dari paslon 1? Apakah saudara bisa mengembangkan public speaking pada setiap siswa? Silakan langsung dijawab kepada paslon 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 2 mengenai apakah dapat mengembangkan kemampuan public speaking oleh setiap siswa. Menurut saya bisa-bisa saja apabila ada suatu wadah yang bisa mengajari mereka mengenai kemampuan tersebut. Karena dengan wadah tersebut, saya yakin mereka itu dapat diajari tentang bagaimana itu public speaking sebenarnya, bagaimana itu tampil ke depan dengan baik itu. Karena banyak siswa yang pintar tetapi tidak mampu mengekspresikan kepintaran mereka dalam sebuah narasi. Itulah kita lihat, orang pintar tetapi kurang mampu mengekspresikan kepintaran mereka dalam sebuah argumen. Oleh karena itu pentingnya public speaking ini dalam menyampaikan setiap narasi mereka. Dengan adanya wadah ini bisa kita katakan juga sebagai OSIS,
OSIS adalah organisasi yang mewadahi siswa untuk mengajari mereka tentang kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Sehingga dengan adanya OSIS ini dan dengan program-program yang telah kami sebutkan barusan, bisa untuk merubah pola pikir dan memperbaiki kemampuan siswa dalam menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan pendapat-pendapatnya. Mungkin sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih. Tidak ada tambahan dari wakil kita. Baik, untuk pertanyaan kedua kepada paslon 2, apa yang dilakukan oleh paslon kalian jika program yang dilaksanakan tidak terlaksanakan dengan baik? Karena ada beberapa kendala. Silakan kepada paslon 2. Nah, jadi saya akan berusaha sekeras mungkin untuk melakukan atau melaksanakan program kerja tersebut dan mengajak teman-teman untuk membantu saya atau rekan-rekan yang hadir pada saat itu untuk membantu dengan keberjalanan program saya. Apakah ada tambahan dari wakil? Apakah paslon 1 ingin menyanggah dari jawaban paslon 2? Mau bertanya, Pak? Silakan. Saya dari paslon 1 ingin bertanya kepada paslon 2. Apakah pasti atau sudah jelas bahwa paslon 1 dengan bekerja keras sudah tentu dapat merealisasikan setiap program-program kerja yang sudah direncanakan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Bisa saja tentu. Jadi, apabila kita memang berusaha sekeras mungkin dan melakukannya dengan sebijak mungkin, pasti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan program tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari berikut sesi pertanyaan dari panitia. Untuk sesi pertanyaan kedua dari para Dewan Penguji, kepada Dewan Penguji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang sama-sama Bapak hormati, Bapak Ibu pembina yang lainnya yang ada di sini, dan juga anak-anak kami masing-masing paslon dan juga panitia. Pertanyaan Bapak ini kepada paslon nomor urut 1, ya, paslon nomor urut 1, boleh dicatat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa saja, misalnya sekarang kita pandeminya sudah berakhir, ya, untuk tahun 2021-2022 ini misalnya pandeminya sudah berakhir dan kita kegiatan sudah bisa dilakukan secara normal. Menurut paslon nomor 1, apakah program-program kegiatan unggulan yang akan kalian laksanakan untuk tahun 2021-2022? Ya, boleh itu di bidang akademik, boleh di bidang akademik, dan juga di bidang keagamaan. Silakan. Apakah paslon 1 sudah siap? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari panitia mengenai program unggulan kalau saja pandemi ini mungkin sudah selesai. Yang pertama adalah dari OSIS sendiri kami ingin mengadakan rapat bulanan mengenai pemeliharaan atau mungkin penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama beberapa bulan terakhir. Dan kalau mengenai program kegiatan, kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan pada hari-hari besar, baik itu hari besar keagamaan atau hari besar di Indonesia sendiri, baik itu peringatan 29 Hijriah, peringatan Maulid Nabi,
hari besar seperti kemerdekaan ataupun yang lainnya. Kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang OSIS sendirilah yang akan menjadi panitianya di dalamnya. Selain itu, saya sendiri juga ingin mengadakan perlombaan seperti perlombaan debat. Perlombaan debat dengan tujuan untuk melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam berbicara di hadapan orang banyak. Karena itu merupakan salah satu wadah yang dapat membentuk siswa menjadi lebih baik lagi. Di samping itu, saya juga ingin melaksanakan program-program kegiatan dalam bentuk olahraga. Seperti yang kita tahu sendiri, di sekolah kita ini banyak siswa-siswi yang meminati olahraga seperti bermain voli, bermain basket, bermain futsal, bulu tangkis, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, melihat potensi-potensi yang ada pada siswa tersebut, kita mampu membuat olahraga atau perlombaan-perlombaan tersebut, perlombaan voli misalnya, ataupun basket. Karena saya merasakan sendiri banyak dari teman-teman saya yang mempunyai bakat di bidang tersebut, sehingga bakat itu harus diasah melalui perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan tersebut. Mungkin sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari wakil paslon 1? Silakan paslon nomor 2 boleh menanggapi, boleh menambahkan. Ya, silakan. Nah, jadi saya akan mengembangkan PR sekolah, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja, yang diadakan insya Allah setiap bulan, karena di wilayah-wilayah kita sekarang banyak terdapat remaja-remaja yang menggunakan narkoba seperti rokok dan lain-lain. Nah, yang terutama bullying, kasus bullying banyak sekali di sekolah ini. Dan dari itu saya untuk mengembangkan PR agar kasus bullying tersebut agar segera hilang. Maksud Bapak, paslon nomor 2 tanggapannya atas jawaban paslon nomor 1 tadi. Nah, kalau ada tambahan misalnya dari paslon 2 dari program-program itu silakan diberikan gitu ya. Berikan tanggapan dulu terhadap jawaban dari Ya, paslon silakan 1. ditanggapi. Bagaimana tanggapannya atas tadi program unggulan dari Program paslon unggulan 1? dari nomor 1 tadi. Apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dipertanyakan? Yang ingin saya tambahkan adalah untuk mengaktifkan ekstrakurikuler yang ada di SMA ini, yang pertama seni dan di bidang olahraga. Dan itu apa tambahan dari wakilnya? Selain yang dibicarakan oleh paslon 1, saya ingin melanjutkan program-program OSIS sebelumnya yang belum terlaksana. Masih banyak program-program kegiatan OSIS yang belum terlaksana dikarenakan pandemi sekarang. Dan kalau memang pandemi ini sudah selesai, saya akan membangun kembali kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan OSIS di masa normal. Ya. Oke, boleh satu pertanyaan lagi? Bisa? Oke, satu pertanyaan lagi kepada paslon nomor urut 2 ya. Paslon nomor urut 2, untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah, itu peranan OSIS seperti apa? Kalau kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pamilikan, silakan dijawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari panitia. Untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah itu peranan OSIS seperti apa? Nah, jadi terutama saran saya untuk lebih mengetatkan peraturan di sekolah ini, dan apabila ada yang terlambat diberikan sanksi atau yang lainnya. Sekian dari saya.
Kalau masalah kedisiplinan, kalau memang kami dipilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, maka kami akan menjadi contoh bagi teman-teman yang ada di sekolah ini. Kalau kami tidak disiplin, bagaimana teman-teman kami mau disiplin? Jadi kami harus memantapkan diri kami dulu biar bisa mengajak teman-teman agar lebih disiplin lagi. Terima kasih. Oke, itu saja. Paslon nomor 1 silahkan menanggapi jawaban dari paslon 2, dan kalau ada pendapat tentang hal itu silahkan ya. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 2, apakah ada penanganan khusus di samping dengan lebih mengetatkan peraturan-peraturan sekolah untuk lebih mendisiplinkan siswa? Penanganan khusus dalam bidang apa yang harus dilakukan? Demikian pertanyaan saya. Silakan kepada paslon 2 menjawab pertanyaan. Boleh ulang pertanyaannya? Mohon diulang pertanyaannya untuk paslon 1. Baiklah, saya akan ulang pertanyaannya. Coba untuk paslon 2 menyebutkan penanganan khusus dari paslon kalian untuk lebih mendisiplinkan siswa-siswa di sekolah ini, di luar dari lebih mengetatkan peraturan sekolah dan lain-lain. Karena kalau kita pikir-pikir, itu lebih mengetatkan peraturan sekolah itu sudah menjadi hal yang lazim atau sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya ingin memintanya yang penanganan khususnya dari paslon 2. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara. Nah, jadi saya akan menanggapinya dengan kembali kepada diri saya sendiri. Apabila saya sudah disiplin, maka saya akan bisa menjadi role model bagi mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, cukup jawabannya. Tidak ada tambahan dari wakil paslon 2. Tidak ada. Bapak menanggapi sedikitnya tanggapan dari paslon 1 tadi. Bapak mau dengar pula tanggapan dari paslon 1. Kalau paslon 1 yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk peningkatan kedisiplinan ini, programnya apa saja? Silakan. Kalau misalkan kami yang terpilih, kami ingin meningkatkan kedisiplinan di sekolah ini dengan mengatur anggota OSIS supaya mempunyai mempunyai kedisiplinan dan tidak berpakaian yang buruk. Dalam artian, saya ingin mengatur anggota OSIS agar berpakaian rapi, rambutnya tidak berantakan, tidak terlalu panjang, mempunyai kuku yang bersih, dan juga kedatangannya itu bisa dijaga. Saya ingin setiap anggota OSIS ini bisa dibedakan yang mana yang anggota OSIS, yang mana yang siswa biasa. Karena anak-anak organisasi itu harus berbeda karena mereka sudah terbiasa dilatih. Mereka sudah terbiasa dilatih dengan baik untuk mengembangkan kemampuan dirinya, untuk tampil berbeda, untuk berani maju tampil ke depan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Mungkin sekian dari jawaban paslon 1. Terima kasih. Baik, cukup. Apakah ada tanggapan? Tidak. Silakan kembali kepada silakan kepada komisi berikutnya. Ingin mendapatkan pertanyaan kepada para paslon. Ini pertanyaan tertuju untuk kedua paslon ya. Ini pertanyaannya, misalkan ada anggotanya yang memiliki kinerja buruk nanti, jadi apakah kamu mengeluarkannya atau mempertahankannya sebagai anggota lagi?
dari pertanyaan Dewan Juri, saya akan mempertahankan mereka karena saya akan tertuju pada mereka untuk mengajak mereka ke hal-hal yang positif agar mereka bisa meninggalkan hal-hal buruk mereka tersebut dan menyampaikan hal-hal tersebut untuk kemajuan sekolah kita ini. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk masalah itu sebaiknya dibicarakan dulu baik-baik dengan anggota yang kinerjanya kurang baik. Apakah masih bisa meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi, atau memang dia memang tidak minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan OSIS selanjutnya. Dan kalau memang dia tidak ada lagi minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya, ya dia akan kita keluarkan dan kita ganti menjadi anggota yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada tanggapan atau tambahan dari paslon 1? Tidak, Pak. Ini kan tadi jawab pertanyaan. Silakan kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Peneliti tadi. Kalau ada misalnya anggota yang mempunyai kinerja buruk, maka kami akan tetap mempertahankannya dan mencari di mana letak dia itu bisa bekerja lebih baik. Misalnya orang ini mempunyai kinerja buruk di bidang bela negara misalnya. Nah, kami akan membicarakannya di dalam forum terlebih dahulu. Mungkin orang ini kurang nyaman di bidang yang ini, maka kami akan pindahkan ke bidang yang lain. Misalnya di bidang keagamaan mungkin, atau bidang pendidikan kewarganegaraan, atau pendidikan karakter. Maka kami akan memindahkannya ke bidang tersebut. Mungkin passionnya dia atau kemampuannya dia di bidang tersebut. Karena dia tidak sesuai dengan bidang yang tadi atau yang pertama, maka bisa jadi hal itu yang menyebabkan dia mempunyai kinerja yang kurang baik. Maka intinya adalah tetap mempertahankannya dan mencari di mana letak bidang yang dia benar-benar dia kuasai. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Untuk kinerja anggota yang buruk itu mungkin adalah suatu hal yang biasa. Jadi saya jika terpilih akan tetap mempertahankannya. Dan untuk menghindari hal tersebut akan dipilih anggota sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya agar tidak terjadi hal tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara yang ketiga, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung saja. Ini kan kita berharap ini pandemi berakhir di tahun ini kan gitu ya. Seandainya udah selesai kita pemilihan dan anak-anak terpilih gitu ya untuk paslon 1 dan paslon 2, kira-kira dengan kondisi kita masih kondisi seperti ini juga seandainya jalan nanti padahal kan udah duduk di ketua atau wakilnya gitu ya, kira-kira program keagamaan apa nanti yang bisa langsung jalan mungkin dengan kirim video atau apa, pokoknya bisa membantu bidang-bidang keagamaan lah untuk teman-temannya yang lain. Pokoknya nggak bisa tatap muka, apa yang bisa diberikan, kalau misalnya bikin grup atau apa yang terbaik menurut anak-anak masing-masing. Pokoknya ada tambahan bagi mereka melalui apa lah, ceramah atau bagaimana, sebaiknya menurut anda seperti apa modelnya bidang agama. Apakah paslon sudah paham? Sudah. Baiklah, silakan kepada paslon 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari panitia. Yang saya akan lakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube dan lain-lain, dan akan melakukan kegiatan lomba seperti lomba ngaji dengan berbentuk video, pidato dan sari tilawahan lainnya agar bisa tetap menanamkan jiwa keagamaan kepada teman-teman kita. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk program keagamaan kita rencanakan mengadakan pembacaan Asmaul Husna sebelum
pembelajaran dimulai. Setelah membaca ayat suci Al-Quran, kalau sesuai pengalaman sekolah-sekolah lain banyak yang melakukan hal itu, yang akan dikoordinasikan kepada ibu itu dengan guru agama yang paling penting, kepala sekolah. Kalau itu disetujui maka akan kita lakukan. Sekian dari saya. Jadi, apakah ada tanggapan atau tambahan? Atau mungkin langsung dijawab pertanyaannya? Silakan, Pak Mas. Paslon 1 akan mencoba menjawab mengenai program keagamaan yang akan dilaksanakan pada masa pandemi ini. Dari Paslon 1 sendiri akan mengadakan program keagamaan dengan menggunakan media WA. Karena kita tahu sendiri anak-anak di SMA Negeri 1 Lembah Melintang sebagian besar sudah dibuatkan grup WA kelasnya masing-masing dan gurunya juga sudah termasuk di dalamnya. Nah, nanti bisa dilaksanakan itu kegiatan seperti lomba ceramah agama yang ditentukan judulnya. Nanti bisa disebar infonya ke tiap-tiap kelas, dikirimkan videonya kepada guru-guru agama yang bersangkutan, baru nanti dinilai bagaimana baik atau buruknya. Dan juga mengadakan lomba-lomba seperti lomba nyanyi keagamaan, lomba membaca Al-Quran, ataupun lomba keagamaan yang bersangkutan dengan hal tersebut. Ada juga kalau misalnya pada hari-hari perayaan agama Islam seperti peringatan Maulid Nabi, bisa kita laksanakan lomba-lomba seperti lomba kaligrafi mungkin yang akan diberitahukan kepada setiap kelas melalui grup-grup yang telah disediakan. Mungkin demikian jawaban kami. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Ya. Baiklah, untuk sesi kedua telah berakhir. Kita masuk kepada sesi ketiga. Untuk sesi ketiga, pertanyaan dari masing-masing paslon kepada paslon lain. Dipersilakan kepada paslon 1, apa yang ingin ditanyakan kepada paslon 2? Apakah paslon 1 sudah siap? Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang ada di paslon 2, apakah program IKR yang tadi saudara sebutkan dapat berjalan dengan baik di masa pandemi seperti saat sekarang ini? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Silakan menjawab paslon 2. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Bisa saja dengan menggunakan media sosial seperti men-share info-info penting tentang tersebut seperti narkoba, seksualitas, bullying dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah paslon 2 sudah memiliki pertanyaan kepada paslon 1? Sudah? Silakan. Yang ingin saya tanyakan ke paslon 1, seandainya kalian terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan kalian ingin mengadakan program kegiatan, proposal kalian sudah siap tapi sekolah tidak mau menyetujui proposal tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Apakah paslon 1 sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara paslon 2. Kalau semisal sekolah tidak bisa untuk melaksanakan program atau proposal yang kami ajukan tidak diterima, maka kami akan berbicara lagi lebih jauh mengenai kegiatan yang akan kami selenggarakan, mengenai baik buruk kegiatan tersebut. Dan juga ketika program itu betul-betul tidak bisa dilaksanakan, maka kami akan berusaha mencari jalan lain, misalnya seperti diadakan online melalui media sosial, melalui WA, Instagram, dan yang lainnya. Yaitu intinya adalah mencari jalan lain dan memusyawarahkannya dengan anggota OSIS dan juga Bapak Pembina atau Koordinator. Demikian jawaban dari paslon 1. Terima kasih. Bagaimana, apakah ada pendapat? Bagaimana
paslon 1, apakah masih ada pertanyaan kepada paslon 2? Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang ada di paslon 2 mengenai cara apa saja sih untuk mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini. Secara kan di visi misi saudara-saudara ada itu mengenai mengembangkan ekstrakurikuler itu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Saya menjawab kepada paslon 2. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 1. Untuk mewujudkan pengoptimalan ekstrakurikuler sekolah, kita akan mengoptimalkan jumlah maksimal siswa yang bisa dikumpulkan di lapangan dan di ruangan. Contohnya, ekstrakurikuler di bidang olahraga. Di lapangan kita bikin bersih. Yang Senin bola voli, Selasa bola basket, biar tidak sekali terlaksana semuanya dan bisa untuk mematuhi atau mengurangi penyebaran coronavirus tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah sudah jelas jawaban dari paslon 2? Apakah ada tambahan dari paslon 1 atau dari ketua paslon 2 untuk jawabannya? Bagaimana pendapatnya? Sudah cukup? Kita kembalikan pertanyaan tersebut kepada paslon 1. Bagaimana cara paslon 1 menghadapi pertanyaan yang challenge seperti itu? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut mengenai bagaimana caranya mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini, yaitu dengan cara bekerja sama antar tiap-tiap organisasi yang ada di sekolah ini. Misalnya OSIS bekerja sama dengan Pramuka dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti hari-hari besar ataupun kegiatan keagamaan. Kalau misalnya ada dari anggota Pramuka yang ingin ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka kita harus bekerja sama agar terciptanya keharmonisan dalam setiap organisasi yang ada di sekolah kita ini. Sekian jawaban dari kelompok kami. Sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih. Silakan kepada paslon 2. Yang dipertanyakan bukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan OSIS, tapi ekstrakurikuler. Bagaimana tanggapan paslon 1? Terima kasih. Kepada paslon 1. Saya akan mencoba menjawab mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan. Kalau masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dilakukan yaitu hanyalah seperti tahfiz dan yang lainnya. Kalau kita lihat ruang seni juga masih belum bisa dipergunakan karena masih dalam kondisi pandemi. Ekstrakurikuler seperti basket juga masih belum terlaksana. Ekstrakurikuler seperti futsal pun masih belum bisa berjalan dengan baik karena kita bisa memakluminya sendiri dengan adanya pandemi ini. Beberapa ekstrakurikuler tidak bisa dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu kita berdoa saja agar pandemi ini cepat berakhir, agar ekstrakurikuler itu dapat berjalan dengan baik lagi dan dapat diminati siswa lagi. Sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih. Bagaimana paslon 2? Apakah sudah puas dengan jawaban dari paslon 1? Silakan kepada paslon 2. Apakah ingin bertanya kepada paslon 1? Jadi, bagaimana cara saudara menanggapi ketika saudara terpilih menjadi pengurus OSIS? Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang pengurus OSIS? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara paslon 2. Cara saya untuk membagi waktu saya atau menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai seorang ketua OSIS dan juga menjalankan kegiatan sebagai seorang pelajar, karena pelajar itu berdampingan kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan OSIS, maka saya akan membagi waktu saya dengan sedemikian rupa agar bisa menjalankan kegiatan OSIS dan juga menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik, supaya
nilai saya pun tidak anjlok ketika menjalankan kegiatan baik itu kegiatan OSIS, baik itu kegiatan di kelas pembelajarannya. Nah, saya akan membagi waktu saya dengan baik supaya nantinya tidak dempet waktunya. Karena kita juga tahu sendiri kegiatan OSIS ini banyak dan juga dapat mempengaruhi kegiatan kita pada saat pembelajaran. Maka pentingnya pembagian waktu itu menurut saya itulah kuncinya. Pembagian waktu pada saat melaksanakan tugas tersebut. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari paslon 2 pada jawaban dari atau ketua atau wakil ketua dari paslon 1 ingin menambahkan jawabannya? Untuk tanggapan saya sebagai seorang siswa dan jika saya terpilih sebagai wakil ketua OSIS, mungkin akan banyak kegiatan OSIS yang dilaksanakan jika pandemi ini berakhir, dan itu akan mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya akan mengusahakan untuk membagi waktu saya dengan baik dan tidak meninggalkan pembelajaran saya walaupun sibuk dalam organisasi. Ya, terima kasih. Baik, cukup jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan dari paslon 1 kepada paslon 2? Atau mungkin sanggahan dari visi dan misinya? Silahkan. Boleh kepada calon wakil ketua dan satu. Dari kami. Kalau dari paslon 2 memiliki pertanyaan pada paslon 1 atau menyangka atau tanggapan mengenai visi dan misinya? Silakan kata-kata penutup atau berorasi dari masing-masing paslon, dimulai dari paslon 1. Adapun sebagai kata-kata penutup dari kami ialah pilihlah pemimpin yang menurut kalian mempunyai kuantitas dan kualitasnya masing-masing dalam bidangnya, karena itu merupakan hal yang perlu untuk kita sadari. Bagi kami, adapun moto dari paslon 1 sendiri ialah be religious, be genius, be marvelous. Jadilah beragama, jadilah jenius, jadilah luar biasa. Ingat, coblos nomor 1. Mungkin demikian penutup dari paslon 1. Terima kasih. Baik, penutup yang bagus dari paslon 1. Persilakan selanjutnya kepada paslon 2. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Jadi apabila kita ada kemauan untuk memimpin sebuah organisasi atau apapun itu, dengan menanamkan mindset dan memang kemauan kita, jadi akan terlaksana. Adapun moto dari kami adalah membangun dengan visi, melayani dengan hati, tetap kawal nomor 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang sangat bagus dari kedua paslon. Baiklah, untuk sesi debat kali ini telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi penguji dan paslon-paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.